Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatima dengan NIM 2211306003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis instrumen evaluasi pembelajaran. Baik, langsung saja kita ke bab 1. Nah, di sini bab 1 pendahuluan adalah latar belakang. Dalam proses pendidikan, evaluasi pembelajaran memegang peranan yang sangat penting sebagai alat ukur efektivitas kegiatan belajar mengajar. Evaluasi bukan hanya digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan guru dalam menyampaikan pembelajaran. Evaluasi yang baik akan mencerminkan pencapaian tujuan pembelajaran serta membantu dalam pengambilan keputusan pendidikan yang objektif dan tepat. Adapun rumusan masalah dari presentasi hari ini yaitu bagaimana hasil analisis validitas reliabilitas daya pembeda dan tingkat kesukaran soal pilihan ganda dan uraian menggunakan aplikasi Excel, SPSS, dan Anates, serta bagaimana keputusan akhir terhadap kualitas setiap butir soal berdasarkan analisis tersebut, apakah diterima, direvisi, atau dibuang. Tujuannya yaitu untuk menganalisis validitas, reliabilitas daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal pilihan ganda dan uraian menggunakan aplikasi Excel, SPSS, dan Anates, serta menentukan keputusan akhir terhadap kualitas setiap butir soal berdasarkan analisis apakah soal tersebut dibuang, direvisi, atau diterima. Lanjut ke bab 2 pembahasan. Di sini ada validitas. Validitas adalah alat ukur atau sebuah instrumen yang akan digunakan dalam penelitian agar dapat diterima atau menjadi standar, harus menjadi uji validitas dan reliabilitas data. Uji validitas menurut pendapat para ahli dapat dilakukan menggunakan rumus Verson produk momen, kemudian dilanjutkan dengan uji T, dan setelah itu dilakukan penafsiran setelah indeks korelasinya. Nah, validitas merupakan produk dari validasi. Nah, sedangkan validasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Sedangkan validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya. Lanjut ke reliabilitas. Nah, di sini, reliabilitas berasal dari kata reliability yang memiliki arti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Dalam konteks pengukuran reliabilitas sangat penting karena menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Nah, reliabilitas ukuran menyangkut seberapa jauh skor deviasi individu atau skor relatif konsisten apabila dilakukan pengulangan pengadministrasian dengan tes yang sama atau tes yang ekuivalen. Artinya, jika kita melakukan tes yang sama kepada kelompok siswa yang sama beberapa kali, maka hasilnya harus relatif sama. Suatu tes dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Lanjut ke daya pembeda. Di sini, daya pembeda merupakan salah satu indikator kunci dalam evaluasi kualitas butir soal yang mencerminkan kemampuan suatu item untuk membedakan secara efektif antara peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan materi tinggi dan mereka yang memiliki penguasaan rendah. Nah, konsep ini mengacu pada seberapa baik sebuah soal mampu mengidentifikasi perbedaan performa akademik peserta didik berdasarkan kemampuan aktual mereka terhadap kompetensi yang diukur. Lanjut ke tingkat kesukaran. Di sini tingkat kesukaran merupakan salah satu parameter krusial dalam analisis butir soal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu item dalam instrumen penilaian dapat dijawab dengan benar oleh peserta didik. Secara teknis, tingkat kesukaran didefinisikan sebagai proporsi atau presentasi siswa yang menjawab suatu soal dengan benar, yang secara matematis dihitung dengan membagi jumlah siswa yang menjawab benar dan jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes. Lanjut.
ke bab 3. Nah, sini bab 3 hasil pengamatan, ada data mentah. Ini data mentah pilihan ganda, ada nama siswa, nomor item siswa, serta skor-skor yang telah dikumpulkan oleh siswa. Ini adalah total-total nilai yang diperoleh setiap siswa. Serta ini adalah data mentah uraian. Di sini ada 5 soal. Ini ada skor-skornya. Dan ini jumlah dari seluruh skor tersebut. Sini ada analisis data. Ini adalah analisis data dengan aplikasi Excel. Di Excel menunjukkan 12 valid dan 8 yang tidak valid. Yang valid adalah nomor 1, yang tidak valid adalah nomor 2, 3, 4, dan nomor 5 valid, nomor 6 tidak valid, nomor 7 valid, 8 valid, 9 valid, 10 tidak valid, 11 valid, 12 valid, 13 tidak valid, 14 valid, 15 valid, 16 valid, 17 tidak valid, 18 tidak valid, 19 valid, dan 20 valid. Dan ini analisis menggunakan SPSS. Di sini SPSS dan Excel sama, 12 valid dan 8 tidak valid. Sedangkan di Anates hanya 11 yang valid, 9 yang tidak valid. Lanjut ke reliabilitas. Nah, ini reliabilitas menggunakan Excel, menggunakan SPSS, dan menggunakan Anates. Lanjut ke daya pembeda. Di sini daya pembeda menggunakan Excel. Sudah dibagi kelompok atas yang mendapatkan nilai yang tertinggi dan kelompok bawah yang mendapatkan nilai yang terendah. Di sini hasil dari kedua kelompok. Ini daya pembeda menggunakan Anates. Lanjut ke tingkat kesukaran. Ini tingkat kesukaran menggunakan Excel. Dan ini tingkat kesukaran menggunakan Anates. Lanjut ke uraian. Ini analisis data validitas dengan Excel. Di sini menunjukkan ada 5 valid, yang artinya kelima soal tersebut valid dan tidak ada yang tidak valid. Di analisis SPSS sama, valid semua. Sedangkan di Anates hanya 2 yang valid, yaitu nomor 2 dan nomor 5. Sedangkan nomor 1, 3, dan 4 dibaca tidak valid. Lanjut ke analisis reliabilitas. Ini reliabilitas menggunakan Excel. Ini menggunakan SPSS. Dan ini menggunakan Anates. Lanjut ke daya pembeda. Di sini sudah dibedakan kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas menerima nilai tertinggi dan kelompok bawah menerima nilai yang terendah. Ini daya pembeda menggunakan Anates. Lanjut ke tingkat kesukaran. Di sini menggunakan Excel, yaitu mudah, 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 sedang, sedang. Sama dengan di Anates, sedang, mudah, 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 sedang. Lanjut ke bab 4, pembahasan. Sini ada pilihan ganda, soal nomor 1. Berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda baik, tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik dan perlu direvisi. Yang perlu direvisi adalah soal pengacah, yaitu B, dan A, B, dan D. Ini sebelum direvisi, dan ini setelah direvisi. Soal nomor 2, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliabilitas, daya pembeda cukup, tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Ini soal sebelumnya, ini soal baru. Lanjut ke soal 3. Berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable, daya pembeda jelek, tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Ini soal sebelumnya, dan ini soal baru. Lanjut ke soal nomor 4.
Berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable, daya pembeda jelek, tingkat kesukaran sedang, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Ini soal sebelumnya, dan ini soal baru. Lanjut ke soal nomor 5. Berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda baik, tingkat kesukaran sedang, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik tanpa revisi. Lanjut ke soal nomor 6. Berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable, daya pembeda jelek, tingkat kesukaran mudah, maka dapat disebutkan soal tidak diterima atau soal diganti. Ini soal sebelumnya, dan ini soal baru. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda baik, tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik, namun harus direvisi. Yang perlu direvisi adalah pengecoh, yaitu B, C, dan D. Ini sebelum direvisi, dan ini setelah direvisi. Lanjut ke soal nomor 8. Berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda baik, tingkat kesukaran sedang, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik tanpa revisi. Lanjut ke soal nomor 9. Di sini berdasarkan Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda baik, tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik namun harus direvisi. Yang direvisi adalah pengecoh yaitu B, C, dan D. Yang ini sebelum direvisi, ini setelah direvisi. Lanjut ke soal nomor 10. Nah, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable tinggi, daya pembeda cukup, tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Ini soal sebelumnya. Ini soal baru. Lanjut ke soal nomor 11. Berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda baik, tingkat kesukaran sedang, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik tanpa revisi. Lanjut soal nomor 12, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda baik, tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik namun perlu direvisi. Ini yang perlu direvisi adalah pengecoh yaitu A, B, dan D. Ini sebelum direvisi dan ini sesudah direvisi. Lanjut soal ke-17. Di sini, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable, daya pembeda baik, tingkat kesukaran sedang, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Ini soal sebelumnya. Ini soal baru. Soal ke-14. Berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda sangat baik, tingkat kesukaran sedang, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik tanpa revisi. Soal nomor 15. Berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda baik, tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik dan perlu direvisi. Yang perlu direvisi adalah pengecoh yaitu A, C, dan D. Ini sebelum direvisi dan ini sesudah direvisi. Lanjut ke soal nomor 16. Berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka dapat diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda baik, tingkat kesukaran sedang, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik, namun soal diterima dengan baik tanpa revisi.
Soal nomor 17, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid atau reliable tinggi, daya pembeda baik, tiket kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Ini soal sebelumnya, ini soal baru. Ini soal nomor 18, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria tidak valid, reliable, daya pembeda baik, tingkat kesukaran sukar, maka dapat disimpulkan soal tidak diterima atau soal diganti. Ini soal sebelumnya. Ini soal baru. Lanjut ke soal 19, berdasarkan analis Excel, SPSS, dan Anates, maka dapat diperoleh kriteria valid, reliable, tinggi, daya pembeda baik, tingkat kesukaran sedang, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik tanpa revisi. Lanjut ke soal 20, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable tinggi, daya pembeda baik, tingkat kesukaran sedang, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik tanpa revisi. Lanjut ke soal uraian. Di sini soal nomor 1, menurut analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable cukup, daya pembeda baik, tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal baik dan diterima, tapi perlu revisi. Ini sebelum direvisi, ini setelah direvisi. Soal nomor 2, berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda cukup, tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik, namun perlu direvisi. Ini sebelum direvisi, dan ini setelah direvisi. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda cukup, tingkat kesukaran mudah, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik namun perlu direvisi. Ini sebelum direvisi dan ini setelah direvisi. Lanjut soal nomor 4. Berdasarkan Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda jelek, tingkat kesukaran sedang, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik namun perlu direvisi. Ini sebelum direvisi, ini setelah direvisi. Lanjut ke soal nomor 5. Berdasarkan analisis Excel, SPSS, dan Anates, maka diperoleh kriteria valid, reliable, daya pembeda cukup, daya pembeda baik, tingkat kesukaran sedang, maka dapat disimpulkan soal diterima dengan baik tanpa revisi. Lanjut ke bab 5, yaitu bab penutup. Di sini kesimpulan, pilihan ganda. Soal yang diterima dengan baik tanpa revisi adalah soal nomor 5, 8, 11, 14, 16, 19, dan 20. Soal yang diterima dengan baik namun perlu direvisi adalah soal nomor 1, 7, 9, 12, dan 15. Sedangkan soal yang dibuang adalah soal nomor 2, 3, 4, 6, 10, 13, 17, dan 18. Soal uraian, soal yang diterima dengan baik tanpa revisi adalah soal nomor 5. Soal yang diterima dengan baik namun perlu revisi adalah soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Soal yang dibuang tidak ada. Saran bagi saya sendiri yaitu berdasarkan hasil analisis ini, saya menyadari bahwa dalam membuat soal evaluasi pembelajaran masih ada kekurangan seperti pemilihan kata yang kurang tepat, soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit, dan pilihan jawaban yang belum mengecoh dengan baik. Bagi penyusun soal selanjutnya, di sini penulis perlu lebih memperhatikan kesesuaian antara soal dan indikator serta memastikan bahwa tiap soal benar-benar mengukur capaian yang ditargetkan. Evaluasi pribadi untuk saya sendiri yaitu selama proses pembuatan analisis serta menilai soal, saya banyak mendapatkan pelajaran penting terutama untuk membedakan soal yang baik secara teori, yang efektif, dan untuk di lapangan. Nah, lanjut ke lampiran. Di sini ada soal asli. Soal asli. Dan ini ada uraian soal asli. Sini ada kisi-kisinya. Dan di sini ada dokumentasi saat saya membagikan soal.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.